Solo dan Yogyakarta secara geografis terletak di tengah-tengah Pulau Jawa. Dua kota ini berjarak kurang lebih 60 km, dipisahkan oleh Kabupaten Karanganyar. Membutuhkan waktu tempuh kurang lebih 6 jam dari Kota Batu untuk sampai di Solo ditambah 2 jam dari Solo ke Jogja. Sering disebut sebagai kota kembar, nuansa adat dan budaya Jawa di Solo dan Jogja masih sangat kental. Keduanya merupakan kerajaan Mataram yang terbagi dua menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Hingga April 2024 ini, YTWR masih menjalin kerjasama yang baik dengan radio-radio lokal di Solo dan Jogja yang menyiarkan program-program dalam bahasa Indonesia dan Jawa. Dan di kesempatan kali ini, kami tim radio lokal dan follow up akan melakukan perjalanan selama beberapa hari ke depan. Kami akan mengunjungi beberapa mitra radio, serta bertemu para pendengar yang akan memberikan respon dan kesaksian mereka. Dengan perjalanan ini, kami berharap dapat mendengarkan kerinduan, harapan, pergumulan, serta pokok-pokok doa dari pendengar maupun radio lokal yang bermitra dengan YTWR di Solo dan Yogyakarta. Saya sempat sendirian 6 tahun di radio. Jadi 6 tahun itu saya ngurus sendiri, ngurusi program sendiri, operator sendiri, siaran sendiri. Jadi semuanya sendiri sampai saya akhirnya memutuskan untuk keluar waktu itu. Karena waktu itu memang masa-masa terberat, saya nggak pernah mendapatkan fee dari radio, tapi saya harus menghidupi radio. Saya mikir dari jam 5 sampai jam 9 pagi cuma hanya untuk nanyain kenapa radionya mati. Itu ketika bapak itu pulang, saya tuh masuk, waktu itu kan studio kami juga di atas. Saya masuk ke studio, satu nangis, saya ngomong, Tuhan, aku tahu ini malaikat Tuhan yang negur aku. Ini malaikat dalam wujud manusia yang sedang menampar aku. Kenapa? Karena ternyata ketika aku tidak sungguh-sungguh mengerjakan pelayanan radio, ada orang yang kau datangkan untuk negur aku. Kali ini tim YTWR sedang melakukan perjalanan di sekitar Jawa Tengah untuk mengunjungi beberapa radio dan juga bertemu para pendengar. Dan kemarin kami berangkat dari Batu tanggal 16 April dan sudah tiba di Jogja kemarin. Dan hari ini tanggal 17 kami mengunjungi radio yang pertama, yaitu Radio Love Jogja, dan bertemu dengan Bapak Daniel Anton sebagai pemilik Radio Love Jogja. Dan nanti sebentar lagi kita akan melanjutkan bertemu pendengar dan untuk mendengarkan respon-responnya. Bagi saya di program ini saya jadi bisa banyak tahu tentang kita belajar tentang firman Tuhan, juga gimana sih jadi ibu rumah tangga yang baik gitu, itu seperti itu, meskipun semuanya masih perlu proses dan belajar. Ya, program-program yang wanita berpengharapan ini memang dulu ini pada waktu kita menjalankan program itu selalu kami ada pendamping. Di sini ada Bu Ita, Bu Debi ini, dan itu cukup banyak diminati seperti ini. Ya, tadi kami melanjutkan perjalanan dari Radio Love Jogja FM dan
sekitar setelah 1 jam perjalanan kita sudah sampai di RSP, yaitu Radio Suara Pengharapan di Klaten. Dan tadi sudah bertemu dengan Bapak Gembala GPDI Fajar Pengharapan, dan juga setelah ini kita akan melanjutkan mewawancara beberapa pendengar di radio ini. Setelah mendengar ini bahwa Tuhan mengasihi saya sebagai orang berdosa, pertama Tuhan telah menebus dosa saya. Dia juga memberikan kemenangan atas kehidupan saya karena dia bangkit memberikan kemenangan. Dan yang ketiga juga kebangkitannya itu membuktikan bahwa Tuhan itu memberikan pengharapan. Ya, itu sungguh luar biasa yang memberkati saya pribadi, sehingga dengan audio ini, film ini saya sungguh diberkati bahwa Tuhan mengasihi hidup saya. Saya pernah berada di titik yang paling rendah ketika persoalan datang di dalam keluarga saya. Rasanya kok Tuhan, saya nggak kuat, Tuhan kenapa saya harus mengalami ini gitu. Tetapi ketika saya dengarkan program itu rasanya kayak Tuhan itu bilang, jangan khawatir, aku ada buat kamu. Sama ketika murid-murid itu mengalami gelombang badai, angin ribut, itu Tuhan sampai katakan, di mana imanmu? Tuhan katakan seperti itu, padahal Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan murid-murid. Nah, saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan saat itu juga nyata di dalam kehidupan saya. Bisa didoakan untuk generasi berikutnya, mereka mau jadi guru-guru agama yang ya mungkin bayarannya nggak terlalu, ya cuma ada hati panggilan untuk melayani di guru-guru agama. Dari hal berdoa ya Kak, kan di situ diajari bagaimana kita berdoa, nggak melulu kita itu meminta, tapi juga membiarkan Tuhan itu melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Terus selain itu juga dalam hal memberi persembahan, waktu itu Yesus melihat janda miskin yang memberikan 2 peser, jadi bisa belajar bahwa persembahan kita kepada Tuhan itu bukan masalah banyak atau sedikitnya, tapi dari hati dan ketulusan kita. Bersyukur hari ini kami sudah berhasil mewawancara 5 pendengar untuk program Jesus Film Audio dan Woman of Hope. Dan juga kami telah mengunjungi 2 radio lokal di Jogja dan Klaten yang sudah bermitra dengan YTWR. Malam ini kami akan beristirahat di Solo sebelum besok melanjutkan mengunjungi radio yang berpotensi untuk menjadi mitra YTWR. Hari ketiga, hari ini tanggal 18 April, kami tadi mengawali hari dengan mengunjungi Radio El Shaddai. Sebelumnya kami belum pernah mengunjungi radio ini, dan kami memperkenalkan YTWR dan juga memberikan contoh program. Semoga kedepannya bisa bekerja sama dengan radio ini. Dan sisa hari ini kami akan habiskan untuk beristirahat sebelum besok agendanya cukup padat. Kami akan mengunjungi Rasinda dan juga Immanuel, dan juga akan mewawancarai beberapa pendengar untuk mendapatkan respon dari program JFA dan Woman of Hope. Tanggal 19 April adalah hari terakhir dari serangkaian perjalanan kami dari Solo dan Jogja. Dan sekarang kita sudah berada di Radio Immanuel Solo 94,3 FM yang merupakan mitra dari YTWR. Dan hari ini kita akan mewawancarai beberapa pendengar untuk mendengarkan respon dan kesaksian mereka. Dalam namamu, amin. Kami bersyukur hari ini sudah tiba. Satu, mungkin temannya lebih.
sudah lama saya waktu bekerja pun masih sudah mendengarkan waktu kala itu kan memang saya suka ya kan karena kan saya di bidang teknik, jadi setiap malam dalam perjalanan kontrol kalau di bandara kan runway dan sebagainya itu saya puter itu pakai radio mobile itu, jadi di mana-mana pun itu sampai dulu ada siaran malam-malam itu ya juga saya memang simpati dengan Immanuel. Pergumulan saya di waktu suami masih ada, dari kelahiran anak saya yang pertama berat sekali Pak, itu berat sekali. Suami saya selalu mempunyai masalah gini, tapi saya selalu kekuatan Tuhan ada di diri saya. Saya selalu, Tuhan tolong, kalau memang Tuhan benar-benar mencintai, menyayangi keluarga saya. Itu yang mengetuk hati saya loh. Ya tiba saya itu miliknya Tuhan. Walaupun suami tidak ada, saya tetap sama Tuhan itu saja. Ternyata Tuhan mengabulkan doa saya Mbak. Asli dengan kondisi pakai kursi roda dan sekarang di KAI mendapat kedudukan yang baik, kepala bagian apa gitu. Kita larinya cuma ke Tuhan, kita berdoa, kita tuh punya lutut untuk bertelut, air mata untuk menangis, dan mulut untuk meminta. Itu Mbak. Setelah itu apa yang kita rasakan benar-benar luar biasa. Setelah kita tuh berdoa, ini loh Tuhan, aku ada masalah. Jadi Tuhan itu seperti Bapak kita. Jadi kita jangan mengandalkan manusia. Ketika kita ditimpa masalah, jangan kita lari ke manusia. Jadi kalau masalah sukacita dan kesusahan itu pasti ada di dalam kehidupan begitu ya. Tapi bagaimana kita memaknai dalam setiap kesusahan dan kesenangan tersebut. Dan kami bersyukur kalau sampai sekarang ini 57 tahun boleh berdiri itu karena kemurahan Tuhan. Dan ketika mereka mendengarkan Radio Immanuel, program-program dari Radio Immanuel itu sangat terberkati. Dan terutama juga program-program dari YTWR yang dimana sangat memberkati kehidupan mereka dan ada perubahan-perubahan kehidupan mereka. Bersyukur kami sudah menyelesaikan kunjungan di Radio Immanuel Solo untuk bertemu para pendengar juga. Dan dari sana kami langsung menuju ke Radio Suara Sion Perdana atau Rasinda yang merupakan salah satu partner YTWR yang sejak lama. Dan sekarang kami posisi ada di Gereja Bethel Indonesia Sepenuh, tempat kami akan bertemu dengan para pendengar dan nanti juga akan kami wawancara untuk mendapatkan kesaksian serta respon mereka. Dan agenda kami di sini di Rasinda untuk bertemu Pak Musi adalah agenda terakhir dari seluruh rangkaian perjalanan di Solo dan Yogyakarta. Ya selama ini memang saya senang ya. Karena di situ kan sering membahas tentang kesehatan. Tapi bukan hanya kesehatan, tetapi juga ada program rohani. Dulu loh ya, aku berbuat baik kok ngono balesannya seperti itu. Kadang-kadang itulah dendam saya, kadang-kadang saya terus nggak mau bicara, benci gitu kan. Sering sekali ada seperti itu. Tapi setelah ini kadang-kadang kita juga berusaha lah kita. Karena ajaran Kristus adalah kasih. Sebab saya sendiri pernah waktu suami saya sakit,
Saya juga sakit, jadi dua-duanya sakit sampai di rumah sakit, di rumah sampai saya tidak bisa menceritakan itu. Maka saya minta doanya supaya hidup saya ini bisa tenang. Tapi setiap hari dia mendengarkan radio dari pagi sampai malam. Mereka kalau ada siaran live dia coba masuk lewat telepon. Dia sampaikan begini, kenapa ya saya mendengarkan radio ini berbeda? Kenapa bedanya? Ada rasa damai sejahtera, ada rasa sukacita. Dan kalau saya mendengarkan khotbah, mendengarkan program-program ini, hati saya itu menjadi tenang. Nah, hal itu yang membuat kami sukacita. Kunjungan kami di GPIS Pintu Iman Solo ini menandai berakhirnya perjalanan tim YTWR di Jogja, Klaten, dan Solo. Kami bersyukur dapat melihat langsung bagaimana tangan Tuhan bekerja melalui radio lokal dan para pendengar yang telah mengalami perubahan hidup dari mendengarkan program-program yang memberkati mereka. Hanya oleh karena penyertaan Tuhan, YTWR masih dipercaya untuk menjadi alat Tuhan dalam mengabarkan kabar baik melalui media. Kami sangat bersyukur atas sponsor-sponsor di luar sana yang dengan setia mendoakan dan mendukung agar pelayanan radio semakin berkembang. Kami berharap kerjasama dengan para sponsor, radio lokal, gereja, dan siapa saja yang memiliki misi yang sama dapat semakin memperluas jangkauan pemberitaan kabar baik di Indonesia. Pak Supardi